Halo, selamat datang di Research Series Program episode Sustainability Issues and Resilience. Perkenalkan, nama saya Sekar dari Departemen Ilmu Ekonomi, dan saya akan menjadi host pada episode Research Series kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai isu-isu sustainability serta resilience, terutama untuk konteks Indonesia. Kita akan melihat implementasi green financing dan carbon trading di Indonesia dalam menghadapi isu sustainability, serta community resilience yang sangat relevan saat ini. Nah, pada episode kali ini telah hadir bersama kita Ibu Dr. Poppy Ismalina sebagai narasumber. Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, serta saat ini beliau juga menjabat sebagai Senior Policy Analyst pada UN Women, United Nations. Bu Poppy memiliki banyak sekali penelitian dan pengalaman, diantaranya terkait isu sustainability, green financing, green economy, carbon pricing, local and community development, public policy, sustainable finance, dan resilience. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja sambut narasumber kita, Bu Poppy Ismalina. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Selamat siang, Mbak Sehat? Seka. Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan gali lebih dalam, Bu Poppy, mengenai green financing dan resilience ya, terutama dalam konteks Indonesia, especially also in local community. Nah, mungkin kita mulai dari yang makro dulu ya, yang dari hal yang lebih general, yaitu bagaimana sih sebenarnya isu-isu sustainability seperti climate change itu mempengaruhi negara berkembang seperti Indonesia, terutama dari segi perekonomian. Ya, jadi isu perubahan iklim itu muncul ketika ada banyak bencana yang kita sebut dengan bencana hidrometeorologi, banjir bandang, musim kemarau berkepanjangan, tanah longsor. Itu terjadi di banyak wilayah di semua negara di dunia. Maka ketika tahun 2015 berkumpul di Paris menghasilkan perjanjian Paris, kemudian 196 negara bersepakat bagaimana mengatasi perubahan iklim. Karena ini bukan hanya soal ketika kita jam 12 siang keluar rumah atau kampus panas, tapi kemudian sudah mengakibatkan bencana. Data BNPB tahun 2022, 96% bencana yang terjadi di Indonesia bencana akibat perubahan iklim yang disebut bencana hidrometeorologi. Ketika kita bicara bencana, tentu bicara soal economic cost, bicara soal kemacetan aktivitas ekonomi, bicara soal tidak hanya kalau kemudian bicara 96% bencana terjadi di Indonesia adalah bencana akibat perubahan iklim, itu artinya sudah terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Dan tentunya kemudian pasti ada persoalan bagaimana kemudian yang menjadi korban bencana dan yang menjadi bagian dari mata rantai aktivitas ekonomi di lokasi bencana itu juga kemudian terputus. Nah, diduga memang ketika negara tidak menghentikan atau tidak mengantisipasi, tidak memitigasi dampak perubahan iklim, itu di tahun 2015 dia masuk ranking pertama penyebab livelihood di dunia akan terancam akibat perubahan iklim yang ekstrim, maka akan ada kemandekan pertumbuhan ekonomi di dunia itu sebanyak 60-70%. Kalau itu tidak diantisipasi, maka pada perjanjian Paris itu bersepakatlah 197 negara itu kemudian menyatakan komitmen nasionalnya dalam mengurangi perubahan iklim. Nah, masuk ke agenda Indonesia, tentu Indonesia kemudian berkomitmen di tahun itu kita berkomitmen itu yang disebut NDC, Nationally Determined Contribution. Saat itu komitmennya sampai 2030 dulu, yaitu 29% penurunan emisi, business as usual tanpa bantuan internasional, 41% dengan bantuan internasional. 2022 kemudian pemerintah Indonesia merevisi, menambah. Jadi 31,84% penurunan
emisi business as usual di tahun 2030 kalau ada bantuan internasional 43,1%. Jadi ada komitmen itu. Nah, ujungnya sebetulnya livelihood. Ujungnya sebetulnya kelangsungan hidup gitu ya. Bukan soal isu-isu yang sekarang ini pendek isunya ya, apakah peralihan ke energi terbarukan, bukan, tapi ujungnya adalah bagaimana kemudian mengantisipasi itu. Sebab ketika diidentifikasi, kami ikut mengidentifikasi di tahun 2016 sektor yang paling tinggi kontribusinya itu yang pertama sektor energi, tentu termasuk bahan bakar fosil, kemudian minyak bumi dan gas dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua yang mengagetkan adalah sektor pertanian dan kehutanan. Jadi yang sekarang sedang kami sosialisasikan adalah sektor pertanian yang selalu menjadi unggulan dari aktivitas sektor hijau. Karena kan kalau kita bicara pertanian kan bayangan kita kan padi, hamparan hijau gitu ya. Kita sebut Indonesia sebagai negara pertanian gitu. Tapi ternyata kemudian kontribusinya kalau di dunia dari total CO2 emission di dunia 25% itu dari sektor pertanian. Kalau di Indonesia 20-30% kontribusinya dari sektor pertanian. Jadi kalau bicara sawah gitu ya, kemudian itu diberi pupuk non organik atau kemudian pupuk pabrik, itu akan mengeluarkan CO2 emission, akan mengeluarkan zat metana. Kita membuat pupuk kandang terhampar tidak ditutup mengeluarkan CO2 emission. Padi kita ambil kemudian untuk diolah menjadi gabah mengeluarkan CO2 emission. Nah, CO2 emission itu kemudian ke atas dan akhirnya kemudian menembus lapisan ozon yang sebetulnya melindungi kita dari sengatan sinar matahari. Dan itu semakin tipis sekarang karena kemudian kepungan atau kepulan, memang CO2 emission ya tidak tampak, tapi itu kepungan dari CO2 yang akhirnya kemudian menembus dinding-dinding lapisan ozon. Sehingga lapisan ozon makin menipis, sengatan matahari langsung, disitulah kemudian memicu adanya bencana ataupun membuat kita memiliki penyakit-penyakit yang tidak terhindarkan. Jadi sebenarnya banyak sekali dampak negatif yang berupa fisik ya Bu Poppy, yang sangat. Itu secara langsung mempengaruhi livelihood dari masyarakat. Keberlangsungan aktivitas ekonomi, keberlangsungan hidup gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya climate related events yang itu ekstrim, maka mungkin ada climate refugee gitu ya yang sangat harus berpindah betul. Kan di beberapa wilayah di Indonesia ada sekitar 15.000 penduduk Indonesia realokasi karena bencana hidrometeorologi. Jadi akhirnya kemudian isunya sudah di level livelihood ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, Bu Poppy kan telah menulis paper tentang green financing. Nah, Indonesia ini kan suatu negara berkembang yang menjadi top 10 nih penyumbang emisi terbesar di dunia gitu ya. CO2 emission itu. CO2 emission, GHG, greenhouse gas. Nah, kira-kira bagaimana dari perspektif keuangan nih, Bu Poppy, kalau kita mau membiayai upaya-upaya untuk mengurangi emisi? Oke. Konsekuensi pemerintah Indonesia menetapkan komitmen nasional dalam penurunan GHG itu atau gas rumah kaca atau CO2 emission, tentu kemudian ada program kerja, ada agenda, maka ada rencana aksi untuk mitigasi maupun adaptasi dari dampak perubahan iklim. Tentu ada konsekuensi atas program kerja tersebut, yaitu pembiayaan. Nah, kita tahu bahwa sebagai negara sedang berkembang, kapasitas fiskal APBN kita terbatas. Sementara kemudian Kementerian Keuangan dan juga KLHK mengidentifikasi ada kebutuhan pendanaan yang cukup signifikan. Jadi dari laporan Second Biennial Report tahun 2018 diidentifikasi dari tahun 2018 sampai 2030 ada kebutuhan sebanyak 248 miliar US dollar untuk pembiayaan atau untuk upaya pencapaian
target NDC tadi itu, penurunan emisi, dan pasti kemudian terus-menerus akan semakin meningkat ya. Nah, lagi-lagi ketika diidentifikasi prioritas sektor konsisten, energi, kemudian agriculture dan forestry, lahan, tata guna lahan. Nah, bagaimana dengan kapasitas fiskal APBN yang terbatas, kita tetap bisa menutupi itu kan gitu. Nah, di situ kalau tadi sebut saya menulis ya, di situ sebetulnya diskursus tentang pembiayaan untuk agenda perubahan iklim. Ada yang menyebutnya sebagai pembiayaan hijau, green financing, ada yang menyebutnya pembiayaan berkelanjutan, sustainable finance. Nah, hasil penelitian Kementerian Keuangan menunjukkan kapasitas fiskal APBN terbatas hanya bisa menutupi pembiayaan untuk agenda perubahan iklim sebanyak 20-30%. Maka kan kemudian pertanyaannya 70-80% dibiayai oleh siapa kan gitu. Nah, kalau soal pembiayaan, kalau soal program, sebetulnya kan itu bukan hanya bicara soal intervensi pemerintah, tapi bagaimana kemudian kita bicara investasi pada aktivitas-aktivitas ekonomi itu kemudian memegang prinsip berkelanjutan, memegang prinsip low carbon activities. Di situ kemudian ada istilah low carbon development initiative. Bagaimana kemudian negara membawa aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak hanya dikelola oleh negara tapi juga swasta untuk memiliki komitmen tidak hanya hijau tapi juga lebih luasnya sustainable. Di situ juga ada komitmen Sustainable Development Goals, tidak hanya low carbon initiative. Ada juga kemudian yang menamakan komitmen green economy. Gitu. Ada banyak, tapi sebetulnya misinya sama. Bagaimana kemudian negara mampu mobilisasi aktivitas-aktivitas ekonomi itu kemudian dijalankan dengan menggunakan prinsip berkelanjutan. Bagaimana mengembangkan investasi hijau. Maka ada definisi kemudian bagaimana investasi itu harus kemudian memegang prinsip hijau. Ada konsep di situ environmental social governance ESG gitu ya. Bagaimana kemudian investasi harus memiliki kriteria ESG. Nah, masuk ke area lantas bagaimana pembiayaan? Kalau kita belajar ilmu ekonomi itu kan pembiayaan yang paling rasional kan dari lembaga keuangan, bank maupun non-bank. Maka di tahun 2015 kami saat itu memobilisasi instrumen yang kami punya, keahlian dan kemudian lembaga-lembaga donor untuk bisa kemudian bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, mulai mengembangkan ekosistem di sektor-sektor jasa keuangan dalam memberikan financial product atau services yang berprinsip berkelanjutan itu. Nah, disitulah kemudian ada harapan, ada ekspektasi, don't heavily depend on government budget, but gitu, please expand this commitment to financial providers, termasuk bank and non-bank financial institution. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia akhirnya sejak OJK kemudian ikut atau intervensi di dalam aksi hijau ini, kita termasuk yang maju. Karena kemudian demand side itu dilakukan oleh KLHK, Kementerian Perindustrian, supply side itu dilakukan oleh OJK. Maka ada POJK 51 2017 tentang POJK keuangan berkelanjutan. Ada POJK tahun 60 2017 Green Bond. Kemudian terakhir Undang-Undang P2SK Omnibus Law memuat seperangkat pasal bicara khusus tentang keuangan berkelanjutan. Sekarang sedang disusun peraturan pemerintah untuk atau menjadi derivative regulation dari Undang-Undang P2SK itu yang memuat khusus keuangan berkelanjutan. Jadi regulatory framework di Indonesia sekarang sudah disusun tidak hanya soal demand side-nya, ambang batas atau kemudian ketentuan mengeluarkan CO2 emission, tapi juga supply side, bagaimana menstimulasi financial provider untuk berinovasi
mengeluarkan green financial product or services. Terutama dalam koridor taksonomi hijaunya OJK ya, Bu Poppy. Nah, taksonomi hijau kebetulan kami juga berkontribusi dalam menyusun. Taksonomi hijau itu sangat dibutuhkan karena kemudian di dalam dokumen itulah kita menjadi tahu kriteria hijau yang diinginkan seperti apa, kategori hijau yang diinginkan seperti apa. Dan OJK telah berhasil menyusun taksonomi hijau meskipun itu bukan sebuah produk regulasi ya. Artinya belum ada konsekuensi law enforcement. Tapi paling tidak lagi-lagi kita maju, negara ASEAN punya ASEAN taksonomi, tapi taksonomi hijau Indonesia termasuk di antara anggota ASEAN, kita juga paling maju ya. Apalagi kemudian kalau konteksnya Asia. Nah, taksonomi hijau adalah pedoman atau guideline untuk lembaga keuangan, untuk investor, sektor swasta, pemerintah, lembaga keuangan internasional, lembaga donor, kalau mau berinvestasi di Indonesia dengan kriteria hijau di sektor pertanian sampai sektor jasa, seperti apa kriterianya? Kategorisasi aktivitas ekonomi seperti apa? Dijawab oleh taksonomi hijau yang sekarang sedang direvisi oleh OJK dan nantinya akan berlanjut menjadi taksonomi berkelanjutan karena mandat dari Undang-Undang P2SK. Jadi skopnya lebih luas lagi. Inclusivity masuk, tidak hanya soal isu hijau gitu. Baik, dalam mengimplementasikan semua program low carbon development tersebut, Bu Poppy, kira-kira ini kan suatu tantangan yang cukup besar gitu. Sangat, ya. Nah, dari sisi perbankan ya Bu Poppy ini, kalau kita tadi lihat bahwa OJK sudah ada peraturan mengenai misalnya tadi keuangan berkelanjutan, green bond, sustainable financing, kemudian taksonomi hijau. Yeah. Tapi bagaimana kemudian kita menghadirkan insentif buat perbankan supaya kemudian mau memberikan dana ke sektor-sektor yang memang dia itu sifatnya hijau atau berkelanjutan? Ya, good question Mbak Sekal. Jadi POJK 51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan itu bukan bersifat seruan moral bagi bank atau lembaga keuangan lainnya menjalankan keuangan berkelanjutan, tapi sifatnya mandatory. Jadi mulai berlaku 2019, bank buku 3 dan buku 4 itu wajib menjalankan keuangan berkelanjutan. Nah, yang dikatakan wajib itu interpretasi bukan 2019 bank buku 4 dan bank internasional, bank asing yang ada. Baru 2020 bank buku 3. Nah, wajib menjalankan. Wajib itu capacity building program untuk SDM-nya, bagaimana memahami keuangan berkelanjutan, inovasi pengembangan produk, kemudian sampai pada bagaimana membuat pelaporan keuangan berkelanjutan. Jadi kalau Mbak Sekal Google, itu bank buku 4, hampir semua bank buku 4, itu sudah punya sustainability report. Melaporkan portfolio loan mereka untuk proyek-proyek hijau. Hanya saja dari hasil penelitian terakhir, kami memahami bahwa sebaran portfolio loan dari even bank buku 4 ya, yang sudah besar, itu masih belum terlalu signifikan. Jadi masih di bawah 5% dari total kredit. Ya, nah ketika kemudian kami melakukan FGD dan melakukan survei, in-depth interview gitu ya, ternyata persoalan utama adalah ketidakpahaman akan the nature of green project. Karena tidak paham akan karakteristik dari project-project yang mengusung prinsip environmental social governance itu, maka kemudian didefinisikan sebagai high risk project, project yang beresiko tinggi. Kan ketika kita tidak paham, maka kan identifikasi resiko kan menjadi challenging kan gitu. Maka banyak bank yang kemudian sangat berhati-hati di dalam mengalokasikan itu. Apalagi kemudian investor sendiri di dalam menyediakan
feasibility study untuk green project itu juga tidak kemudian punya kecukupan informasi gitu. Jadi ada persoalan itu. Kenapa kemudian kami dari tahun 2015 bahkan melakukan capacity building. Kami melakukan inovasi untuk financing scheme, financing mechanism untuk energy efficiency, renewable energy, sustainable palm oil. Sekarang lagi kami bangun green building gitu. Karena kemudian financial provider perlu kemudian dikenalkan bagaimana karakteristik dari proyek tersebut dan skema pembiayaan seperti apa yang paling eligible, visible untuk dijalankan. Nah, kegiatan atau stamina untuk melakukan itu memang harus terus tinggi karena itu yang kemudian menjadi persoalan utama. Sehingga banyak lembaga keuangan yang memang mengambil pilihan tidak mau menjadi sumber pembiayaan tunggal. Maka blended finance menjadi pilihan. Jadi bagaimana kita menggabungkan ada dana publik, dana lembaga donor, dan kemudian dana private sector, investor maupun dana dari lembaga keuangan. Karena sumber pembiayaan yang beraneka ragam atau campuran itu kan artinya kan berbagi resiko kan. Nah itu yang kemudian sekarang menjadi solusi dari green financing atau sustainable financing itu di berbagai sektor. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan selanjutnya nih, Bu Poppy, kan untuk kalau kita lihat konteks internasional itu ada lembaga yang namanya Green Climate Funds ya untuk membantu GCF, pendanaan global terutama bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu Kementerian Keuangan bertugas sebagai penghubung utama NDA, pendanaan oleh GCF itu tersebut. Nah, kemudian apa saja instrumen yang ditawarkan oleh GCF, kemudian bagaimana lembaga tersebut berpartisipasi secara efektif gitu ya dan aktif dalam menghadapi isu tersebut. Iya, jadi dari tahun 2018 sampai 2022 saya membantu sekretariat GCF itu. Jadi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu menjadi National Designated Authority. Jadi sekretariat yang menghubungkan GCF dengan penerima-penerima dana GCF. Nah, GCF untuk bisa menyalurkan dana, dia perlu yang disebut dengan accredited entity. Entity yang terakreditasi. Nah, entity yang terakreditasi itulah yang kemudian nantinya mendapatkan dana dan kemudian investor atau lembaga yang memiliki usulan proyek hijau kemudian bisa mengajukan usulan pada accredited entity itu. Nah, persoalannya adalah di Indonesia national accredited entity atau entitas yang sudah terakreditasi secara nasional itu belum banyak. Ada lembaga-lembaga internasional, itu satu. Sehingga kemudian lembaga-lembaga internasional yang menjadi lembaga terakreditasi kan punya kriteria proyek sendiri, punya target sendiri kan gitu. Sementara nationally accredited entity kita, nah alhamdulillah setahu saya karena saya sudah tidak lagi membantu di sana, ada salah satu bank nasional CMB Niaga yang telah terakreditasi ya, mungkin dalam proses tapi alhamdulillah sudah sampai pada proses terakreditasi sehingga kemudian ada harapan gitu. Tapi persoalannya bukan hanya soal ketersediaan lembaga terakreditasi oleh GCF secara nasional, tapi kemudian kriteria proyek yang bisa dibiayai oleh GCF itu kemudian tidak dapat dibaca dengan mudah oleh istilahnya proyek atau potensial proyek proponen di Indonesia. Pengaju-pengaju proyek yang secara potensial melakukan proyek itu. Apakah eligibility criteria untuk isi proposalnya? Kita masih punya masalah menyusun proposal dengan baik yang memenuhi kriteria kan gitu. Atau eligibility criteria untuk proyeknya itu sendiri. Bagaimana kemudian proyek tersebut bisa memenuhi kriteria GCF. Nah, GCF punya beberapa kriteria inti yang cukup menantang bagi calon-calon pelaksana proyek hijau di Indonesia. Nah, di situ persoalannya. Selain tentunya semua makan waktu,
Jadi proses pengajuan proposal, persetujuan, itu kemudian memakan waktu, padahal kemendesakan di lapangan tinggi. Sehingga seringkali kemudian ada ketidaksabaran untuk menunggu dana GCF digolkan atau seperti itu. Cuma memang sebagai salah satu sumber pembiayaan, Green Climate Fund is promising to finance green project di Indonesia, and we have to try to access GCF tentunya. Dari sisi industrinya, apakah sudah siap atau menurut Bu Popi masih agak jauh untuk kemudian bisa mendapatkan pendanaan dari GCF dari segi teknologi? Gini persoalannya. Jadi industri seringkali kemudian memiliki kecakapan dalam membuat feasibility study kan. They get used to fulfill criteria from financial institution. Ya, artinya bank-bank nasional. Karena memang itu yang mereka biasa untuk menjadi sumber pembiayaan. Sementara Green Climate Fund atau lembaga donor lainnya itu pasti punya kriteria khusus yang industri-industri kita atau para pelaku ekonomi kita belum biasa gitu. Nah, memang ini dimediasi oleh Sekretariat NDA GCF di Indonesia, yaitu BKF itu. BKF Kementerian Keuangan, dan ini progresnya sangat luar biasa. Jadi BKF menyediakan expert untuk bisa mereview proposal yang nantinya disampaikan ke GCF gitu. Tapi kan ada batasan SDM juga kan. Batasan sumber daya manusia untuk kemudian menyeleksi mana yang lolos, mana yang nantinya kemudian diajukan ke GCF, GCF menyeleksi lagi gitu. Jadi prosesnya semacam itu yang kemudian tampak mudah dijelaskan, tapi ketika terjadi di lapangan itu memakan waktu, memakan kesabaran, kemudian memakan alokasi pembiayaan untuk sektor-sektor atau pelaku-pelaku industri, menyewa, meng-hire konsultan, menyiapkan proposal gitu. Jadi isunya di teknis. Tapi sebetulnya kalau soal sumber pembiayaan yang harus kemudian dieksplorasi adalah sumber pembiayaan dari bank financial institution, ya, financial institution dari perbankan yang ada. Karena sebetulnya itu cukup signifikan. Belum lagi kalau kita kemudian mengembangkan green bonds misalnya, sustainable bonds misalnya. Itu sangat menjanjikan gitu. Tidak hanya dari lembaga-lembaga donor seperti Green Climate Fund yang tadi kita bahas gitu. Nah, ini yang harusnya kemudian, atau ini yang telah menjadi agenda sih ya. Yang telah menjadi agenda, apalagi Undang-Undang P2SK 2023 atau Omnibus Law Financial Sector memuat seperangkat pasal untuk keuangan berkelanjutan, sehingga kemudian BI, OJK, Kementerian Keuangan itu memiliki stimulus regulasi untuk mengembangkan instrumen keuangan yang inovatif dari financial institution di Indonesia, mengembangkan blended finance untuk bisa menutupi kebutuhan pembiayaan proyek hijau. Tidak lagi hanya tergantung pada lembaga donor atau lembaga multinasional gitu. Berarti ada peran dari makro prudensial juga ya Bu Popi? Yes, ya karena kalau kita bicara bencana, ujungnya mengganggu stabilitas ekonomi dan keuangan kan. True. Kenapa kemudian Departemen Makro Prudensial BI terlibat di dalam penyusunan Undang-Undang P2SK untuk keuangan berkelanjutan? Karena udah menyentuh pada stabilitas ekonomi dan keuangan. Ketika kredit macet akibat adanya bencana, itu stranded kan assets. Ya. Oke. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Popi mengenai carbon trading nih. Jadi kan tadi kalau pemerintah itu punya komitmen gitu ya untuk mengurangi emisi by sekian persen di tahun 2030. Nah, sebenarnya kalau kita lihat carbon trading itu kontribusinya akan seperti apa dalam konteks greenhouse gas reduction target kita ya Bu Popi. Lalu kemudian tantangannya apa untuk mengimplementasikan policy tersebut? Ya, carbon trading di Indonesia itu sudah ditopang oleh PP 98 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2022,
kemudian terakhir POJK tahun 43, tahun 2023 tentang bursa karbon. Jadi sekali lagi kalau bicara regulatory framework kita sudah maju. Nah, sebetulnya istilahnya bukan hanya carbon trading, karena carbon trading itu bagian dari yang disebut dengan carbon pricing mechanism. Nilai ekonomi karbon kalau di kita, NEC, nilai ekonomi karbon. Nah, beberapa pilihan untuk nilai ekonomi karbon di Indonesia itu tidak hanya perdagangan karbon yang tadi disebut carbon trading, ada offset project gitu ya, pengimbangan emisi, kemudian ada nanti result based payment, kemudian ada pajak karbon. Nah, di dalam PP 98 2021 maupun peraturan Menteri LH 2022 nomor 21 disebutkan ada 4 mekanisme itu. Nah, sebetulnya apa sih gitu? Nah, nilai ekonomi karbon itu adalah sebuah kebijakan dari pemerintah ya, atau platform yang akan dibangun oleh pemerintah untuk lebih membawa penanganan perubahan iklim ini kemudian bisa diselesaikan lewat mekanisme pasar gitu. Jadi analoginya begini, tentu pemerintah kemudian yang nantinya memonitor, mengawasi, memverifikasi ya. Tapi kan sebetulnya carbon emission, GHG tadi itu ya, CO2 emission yang dihasilkan, itu kan berasal dari aktivitas-aktivitas ekonomi kan, ya kan. Terlalu mahal tadi kita bilang, terlalu mahal sebetulnya ketika pemerintah terlalu campur tangan. Tadi kan disediakan GCF, distimulasi financial sector gitu. Nah, ada platform lain di dunia internasional yang dikenalkan bagaimana kalau gitu kita sediakan sebuah platform di mana perusahaan A, perusahaan B di dalam satu sektor itu kemudian bisa saling bertransaksi atas carbon emission yang mereka hasilkan. Perusahaan A, dia produce less carbon emission di atas baku abang batasnya. Nah, maka ketika dia memproduksi di bawah, nah dia bisa klaim ke pemerintah atas nama atau yang disebut dengan kredit karbon, karena kemudian dia menghasilkan bawah. Jadi ada selisih gitu. Nah, selisih ini yang disebut kredit karbon, itu dia bisa tawarkan ke perusahaan yang masih menghasilkan carbon emission di atas gitu. Sehingga pemerintah memverifikasi apakah benar yang dihasilkan produce less dari ambang. Pemerintah menetapkan dulu tentunya ambang batasnya, kemudian memverifikasi si perusahaan tersebut, dikasihlah sertifikat. Nah, si perusahaan tersebut kemudian mencari siapa koleganya atau bisnis partnernya yang masih kemudian menghasilkan lebih. Terjadilah kemudian carbon trading antara mereka yang platformnya disediakan pemerintah. Jadi pemerintah finally kan just watch what dealing artinya business deal itu kan gitu. Nah, jadi sebetulnya carbon pricing mechanism atau nilai ekonomi karbon ingin kemudian memberikan banyak peluang platform di mana kemudian private sector terlibat di dalam upaya mitigasi perubahan iklim itu. Nah, selain itu misalnya katakanlah ini perusahaan Alibaba misalnya, perusahaan Alibaba they give up dengan adopsi teknologi bersih. Tetap kemudian dia menghasilkan carbon emission di atas. Tapi dia tahu bahwa di Kalimantan ada peluang untuk reforestasi. Ini yang namanya mekanisme offset project. Maka perusahaan Alibaba yang terlalu mahal mengadopsi teknologi bersih diberi kesempatan pemerintah untuk berkontribusi di dalam investing reforestation di hutan Kalimantan, maka ada kemudian investasi carbon emission yang diselamatkan kan. Nah, klaim dia melakukan project reforestasi ini kemudian bisa diajukan ke pemerintah, pemerintah mengeluarkan namanya sertifikat penurunan emisi, itu untuk mengkompensasi karbon emisi yang dihasilkan di pabriknya yang ada di Jawa misalnya gitu. Nah, tentu ada persoalan monitoring, verification, ada persoalan itu. Nah, ini yang sekarang diproses lagi, dijalankan. Tapi kalau poin saya adalah
ketika pemerintah berupaya memperbanyak platform untuk gitu kan pembiayaan dan pelaksanaan green project atau sustainable project, maka yang perlu kita lakukan adalah mengawasi bagaimana itu terimplementasi dengan baik, tidak ada moral hazard, dan kemudian sebisa mungkin ada governance di sana. Termasuk nanti isunya ada lagi selain carbon pricing mechanism, ada lagi energy transition mechanism. Itu untuk kemudian menyediakan platform lain di sektor energi sebagai kontributor pertama di Indonesia untuk sektor energi. Jadi konstelasinya semacam itu. Pertanyaan terakhir nih Bu Popi. Apa strategi terbaik yang kita bisa adopsi, Indonesia bisa adopsi sebagai negara berkembang nih Bu Popi untuk memperkuat ketahanan ekonomi, terutama kalau kita lihat tadi kita prone sekali dengan misalnya bencana alam, climate related event. Dampaknya kan pasti signifikan ya. Nah, kemudian dari beberapa opsi tadi untuk mengurangi emisi dan sebagainya, ada carbon trading, kemudian ada carbon tax dan sebagainya. Kira-kira strateginya seperti apa? Mix, jadi policy mix-nya ya antara yang dari sisi supply, demand untuk kemudian kita bisa lebih resilient. Kenyataannya sekarang, sekalipun sudah tadi ada banyak komitmen, masih ada persoalan conflicting policies. Gitu. Jadi conflicting policies itu artinya ada kebijakan-kebijakan yang didedikasikan untuk mitigasi perubahan iklim bertuburkan dengan kebijakan di dalam mengejar pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, kalau saya sih usulan pertama adalah konsistensi kebijakan dan program pemerintah untuk green economy atau Sustainable Development Goals, SDG atau kemudian Low Carbon Development Initiative. Konsisten, be consistent. Misalnya soal kemudian batu bara kan gitu. Kita masih sangat tergantung pada batu bara. Atau kemudian kelapa sawit gitu ya. Atau kemudian subsidi BBM untuk minyak bumi dan gas kan begitu. Nah, seringkali kemudian di lapangan akhirnya atau kemudian eksplorasi pertambangan kan gitu. Nah, seringkali di lapangan kemudian bertubuhkan dengan program kerja atau kebijakan-kebijakan untuk mitigasi yang tadi kita sebut gitu. Kita tahu bahwa di bank saja alokasi pinjaman untuk sektor minyak bumi dan gas masih sangat tinggi gitu. Apalagi gitu, itu kan realnya begitu. Nah, ini agak susah gitu untuk kemudian kita mencapai target NDC itu. Maka strategi yang paling tepat adalah konsistensi kebijakan dan program kerja pemerintah untuk pursuing komitmen NDC itu tadi. Penurunan gas rumah kaca atau karbon CO2 emission di Indonesia. Karena baik dari demand side, supply side, atau pelaku ekonomi, ketika Anda melihat pemerintah tidak konsisten kan gimana? Apakah ada financial incentive atau tidak? Tapi ketika ada inkonsistensi, belum lagi ada moral hazard, KKN gitu ya. Ketika ada inkonsistensi misalnya, loh kok diizinkan? Kok tidak ada moratorium misalnya untuk pertambangan? Kan jadinya, loh buat apa saya mahal-mahal invest uang saya untuk renewable energy? Ya udah saya balik lagi aja ke batu bara gitu kan gitu. Ya udah saya nggak mau ikut untuk beralih ke energi baru terbarukan gitu karena bank masih susah misalnya gitu. Nah, pemerintah juga tidak mendorong bank untuk beralih pada loan atau pinjaman atau financial product services misalnya seperti itu. Kan jadi kan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pelaku bisnis. Terbukalah peluang akhirnya kemudian lobbying pelaku bisnis untuk kemudian membuat kelonggaran peraturan karena masih melihat inkonsistensi. Jadi yang paling jitu strateginya tuh konsistensi. Karena yang paling bahaya itu inkonsistensi dari kebijakan pemerintah gitu yang bisa menjadi distimulasi atau mendiscourage private sector untuk ikut berkomitmen gitu. Ini menarik sekali Bu Popi ya. Sayang waktunya nggak banyak nih Bu Popi. Jadi ya saya harus simpulkan nih percakapan kita hari ini. Jadi memang masalah perubahan iklim ini sangat kompleks ya karena menghadirkan resiko fisik yang tadi amat sangat berdampak negatif pada livelihood masyarakat.
Dan kita harus transisi nih, Bu Popi, mau nggak mau ya, karena kita punya komitmen untuk mengurangi emisi. Nah, agak dilematis juga di satu sisi bahwa kita harus bertransisi ke perekonomian yang lebih hijau, tapi kalau kita transisi maka kemudian tadi ada misalnya beberapa policy terkait carbon pricing mechanism seperti carbon trading, kemudian carbon tax yang itu juga pasti akan dampening economic growth. Bahkan mungkin juga kalau misalnya kita lihat carbon tax nanti mungkin ada efeknya ke inflasi, atau misalnya kalau sekarang di APBN itu kan sudah ada cukai plastik ya Bu Popi. Itu kan juga terkait dengan green economy. Kalau kita implementasikan mungkin ada efek negatifnya ke perekonomian. Jadi kuncinya dari Bu Popi tadi adalah konsistensi dari pemerintah untuk menerapkan semua kebijakan yang pada akhirnya bisa mengurangi emisi dan membuat kita bisa menepati janji kita, komitmen kita untuk mengurangi emisi. Dan Indonesian people can live happily forever. Harapannya seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan semuanya, demikianlah episode Research Series ini berakhir. Selama perbincangan ini kita udah belajar banyak banget dari Bu Popi ya, jadi wawasannya itu bertambah mengenai isu sustainability. Tadi kalau disebutkan green financing, carbon trading, dan sebagainya. Yang penting kalau saya mengutip Bu Popi tadi, kita harus ikut mengawasi, kemudian pemerintah juga harus selalu konsisten dalam menerapkan kebijakan. Terima kasih sekali Bu Popi untuk kehadirannya dalam research kali ini. Semoga nanti nggak bosan lagi Bu Popi. Tentu. Sampai jumpa di episode research series selanjutnya. Terima kasih.